Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai supply chain management. Pada kesempatan kali ini kami beranggotakan sekitar 5 orang. Yang pertama dengan Arbi Rahmadi, yang kedua Muhammad Rizki, yang ketiga Dide Saputra, yang keempat dengan saya sendiri Wahyudi, yang kelima Rifat Al-Khair. Sebelum melanjutkan pada pembahasan, kami minta izin terlebih dahulu kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi, yaitu supply chain management. Membahas mengenai supply chain management ini merupakan hal yang sesuatu yang menarik. Pastinya teman-teman sudah mengetahui apa itu SCM atau supply chain management. Namun pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan supply chain management. Baik, langsung saja kita bahas. Supply chain management adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh organisasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pengadaan produksi, di mana dimulai dari hulu ke hilir, yang dimana sudah tersistematis mengenai pengadaan bahan, pengelolaan, pendistribusian, dan kepada siapa saja produk yang akan ditawarkan atau dikirimkan dan didistribusikan. Tentunya dengan adanya sistem ini memudahkan bagi produsen untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sebab dengan adanya SCM ini membuat jalan atau alur suatu perusahaan lebih jelas dan lebih terarah dan lebih teratur kepada siapa saja yang dituju, kepada siapa saja yang harus dipenuhi permintaan mengenai produk ataupun jasa tertentu. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari supply chain management dan tujuannya, pastinya teman-teman bertanya-tanya, apa itu komponen dari supply chain management? Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponennya. Yang pertama, upstream supply chain merupakan rantai suplai hulu yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan manufaktur itu sendiri, di mana nanti akan dibantu oleh para penyalur produk melalui koneksi para penyalur dengan penyalur lainnya dan ini saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, downstream supply chain merupakan rantai suplai hilir yang melibatkan beberapa aktivitas yang dimana bertujuan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, internal supply chain merupakan supply chain yang melibatkan proses masuknya barang ke gudang untuk penyimpanan dan digunakan sebagai transformasi masukan yang berasal dari penyalur ke dalam output organisasi tersebut. Materi selanjutnya masuk kepada studi kasus. Pada studi kasus supply chain management, kelompok kami memilih untuk menjadikan PT Nippon Indosari Carpindo Tbk sebagai contoh. PT Nippon Indosari Corporation didirikan sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing yang mengoperasikan pabrik pertamanya di Cikarang, Jawa Barat. Pada tahun 1996, perusahaan meluncurkan produk komersial pertama dengan merek Sari Roti. Dan di tahun 2001, perseroan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambahkan dua lini mesin, roti tawar dan roti manis. Pada tahun 2003, merubah nama perseroan dari PT Nippon Indosari Corporation menjadi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Supply chain management terbagi dari 5 tahap. Yang pertama adalah supply, yang kedua manufaktur, yang ketiga distribusi, yang keempat retail outlet, yang kelima customer. Tahap pertama adalah supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti.
Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan, dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Tahap kedua adalah produksi. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi secara terus-menerus setiap harinya, yaitu dilakukan 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 shift jam kerja setiap harinya, agar produksi roti dapat terus berjalan. Selanjutnya, tahap ketiga. Agen distribusi sari roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memperlakukan sistem just-in-time sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu pengecer. Perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat. Dalam artian, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk minimalisir kerugian atau pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai-gerai terdekat. Untuk menunjang kelancaran supply chain management, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan sistem SAP, yaitu Sistem Analysis and Program Development, untuk memantau keadaan pasar saat ini, pasokan bahan baku, jumlah produk yang dipesan, dan bagaimana penjualan produk pada agen-agen penjual. Materi selanjutnya adalah penggunaan perangkat lunak dan teknologi. Konsep just in time. Karena barang hasil produksi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang berupa roti memiliki waktu kadaluarsa yang sangat singkat, kurang lebih 4-5 hari, maka diperlukan konsep just in time. Just in time berprinsip hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Tujuannya untuk mengefisiensikan proses sehingga tidak diperlukan adanya stok di pusat distribusi. Jadi, ketika pemasok mengirim barang hari ini ke pusat distribusi, maka keesokan harinya barang itu sudah dikirim ke gerai-gerai. Singkatnya, konsep ini memungkinkan proses lebih transparan dalam distribusi produk, karena tidak ada produk yang terdegradasi di gudang. Pada dasarnya, fungsi pusat distribusi adalah untuk mendistribusikan produk, bukan untuk menyimpan produk. Selanjutnya adalah APO Tool. APO Tool adalah alat yang dipakai dalam supply chain management. Di dalamnya termasuk rencana untuk produksi, warehousing, dan transportasi. SAP APO Tool mempunyai kemampuan untuk merencanakan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan tersebut kemudian akan dikorelasikan dengan aset yang dimiliki perusahaan dan inventory yang ada. Setelah itu, hasil dari penggabungan ini akan menjadi input untuk supply network planning. Kemudian mengubahnya menjadi demand planning, termasuk rencana produksi, pergudangan, dan transportasi. Di dalamnya juga ada saldo materai, tenaga kerja, dan antisipasi permintaan pelanggan, termasuk kendala yang ada di dalam memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, RFID, atau biasa disebut Radio Frequency Identification. RFID yaitu sebuah teknologi di mana informasi mengenai barang yang diproduksi dikirimkan melalui gelombang frekuensi menggunakan MediaTek atau chip. Mencakup tahapan mulai dari bahan baku yang diterima dari pemasok, kemudian dimasukkan ke dalam proses produksi, sampai menjadi barang jadi. Sistem ini mendukung pelacakan jika terjadi gangguan pada material atau hal lainnya. Dengan teknologi RFID yang ada pada SCM, PT Nippon Indosari Korpindo mendapat beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, data yang direkam adalah data real-time atau data seketika, sehingga dapat mempercepat proses produksi. Yang kedua,
Dengan teknologi RFID, perusahaan dapat memantau inventori material. Yang ketiga, perusahaan dapat memantau rute material sehingga dapat membuat lebih efisien dan cepat. Yang keempat, manajemen inventori menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang kelima, material yang banyak dan berbeda jenis dapat diberi tag yang berbeda untuk mengurangi kesalahan dalam pencampuran bahan maupun pemilihan bahan baku atau material. Yang keenam, distribusi barang keluar akan menjadi akurat karena pengembalian barangnya akan lebih minimal. Yang ketujuh, pada saat ada return, sistem dapat memberikan data yang lebih lengkap, seperti data konsumen yang melakukan return atau tanggal produksi barang yang direturn. Yang terakhir, out of stock dapat dikurangi, karena supplier dapat mengetahui dengan pasti stok bahan baku yang akan habis. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.